Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya menemukan satu kitab yang kitab ini mengulas terkait tokoh-tokoh palsu yang ada di Hadramaut. Dan kitab ini adalah kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah. Jadi kitab ini sudah diposting oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di situs RMI Banten pada tanggal 10 Desember yang lalu. Tetapi dalam situs RMI Banten tersebut hanya diposting lembaran halamannya atau lembaran teksnya, bahwa dalam kitab ini saya menemukan dua tokoh moyang Balawi, yaitu Ahmad bin Isa yang disebut atau yang dilakobi sebagai Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan juga Ubaidullah yang digembar-gemborkan oleh klan Balawi sebagai moyang yang ilmunya bermuara. Ternyata dalam kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah ini kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang fiktif, tokoh yang hanya ada dalam cerita tetapi faktanya tidak ada. Tentu ini sangat menarik untuk kita kupas. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan lebih lanjut, maka saya akan mengenalkan terkait kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah. Jadi kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah ini cukup tipis, hanya 21 halaman. Tapi walaupun tipis, kitab ini adalah isinya hasil penelitian yang cukup berarti dan sudah melalui proses yang sangat panjang, sehingga dalam kitab ini memuat tokoh-tokoh fiktif yang disebutkan dalam sejarah Hadramaut, yang di dalamnya termasuk Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan juga Ubaidullah yang nama tashir dari Abdullah. Dan ini kedua-duanya adalah tokoh fiktif moyang Balawi yang digembar-gemborkan oleh para Habib Balawi. Nah, pengarang dari kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah ini adalah bernama Abdullah bin Soleh bin Ali dari keluarga Abu Tal'ah Asy-Syarafi. Orang ini adalah salah satu ulama dari Darul Hadis di Damaj, kota Sa'dah, Yaman Utara. Ini salah satu peneliti dari lembaga pendidikan terkenal ini di kota Damaj, kota Sa'dah. Jadi kota Damaj ini adalah kota yang berada di pulau kecil di wilayah Yaman. Nah, dari hasil penelitian Abdullah bin Soleh bin Ali bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan juga Ubaidullah ini sama-sama tokoh fiktif. Namun seperti apa pemaparan dari kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah ini, sebelum saya masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca kitab As-Syakhsiyatul Wahmiyah. Ini pembahasannya dari halaman 5 sampai halaman 7. Dan akan saya baca teks Arabnya, kemudian saya terjemahkan sehingga penonton bisa paham ketika menyimak dari apa yang saya paparkan.
Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton dengan mudah bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu Ahmadu bin Isal mulaqabu bil muhajiri. Fahadhihi syakhsiyatu lam tadkhul hadramauta bal lam tadkhul hududal yamani aslan. Wa yadhkuru tulabul mustasyrikina fi tarihihim anna Ahmad bin Isa hajara minal Basrati ila Hadramauta huwa wa ahlu baitihi wa abna'u umumatihi wal ajibu anna kutubat tarihi wat tarojimi wal angsabi lam ta'rif hadhil hijratal alawiyatal jama'iyata wallati kanat kama yazumuna fi sanati 317 Hijriah. Wahadhil fatratu kana fiha kibarul mu'arrikhina wan nasabina bala tajidu lihadhil hijrati dhikron inda ayyi mu'arrikhin mu'tabarin undur al-kadhibal makita fi fitti'a'in nasabi ila alil baiti Sohifah 16. Artinya apa? Artinya sosok fiktif dalam sejarah Hadramaut yang nomor 8 ini bernama Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Nah, ini moyang Pahlawi. Dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah, ini disebut sebagai sosok yang fiktif menurut penelitian dari pengarang kitab Asy-Syakhsiyah Al-Wahmiyah ini. Tokoh ini sebenarnya tidak pernah memasuki Hadramaut, bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di perbatasan Yaman sama sekali. Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini tidak pernah memasuki Hadramaut, bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di perbatasan Yaman sama sekali. Para pengikut orientalis dalam penulisan sejarah mereka menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Hadramaut bersama keluarga dan sepupu-sepupunya. Nah, yang mengherankan adalah buku-buku sejarah, biografi, dan silsilah tidak mengenal adanya migrasi massal kaum Alawiyin ini yang mereka klaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Jadi menurut kitab Asy-Syakhsiyah Al-Wahmiyah bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir beserta rombongannya yang terjadi pada tahun 317 Hijriah ini sejarah tidak mencatat. Nah, kalau sejarah tidak mencatat, ini berarti bisa dipastikan bahwa sejarah tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini palsu. Saya lanjutkan. Padahal pada periode tersebut hidup para sejarawan dan pakar silsilah besar. Namun, Anda tidak akan menemukan penyebutan migrasi ini pada sejarawan manapun yang kredibel. Nah, keterangan ini bisa diambil dalam kitab Al-Kadhibal Makid Fitti'a'in Nasabi ila Alil Baiti Sohifah 16. Jadi pada tahun 317 Hijriah, yang mana tahun tersebut diklaim bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini hijrah ke Hadramaut, ini tidak ada satupun sejarah yang mencatat tentang hijrahnya. Padahal di era tahun tersebut banyak para sejarawan dan pakar silsilah besar. Namun kita tidak bisa menjumpai penyebutan migrasi ini dalam sejarah manapun yang kredibel. Nah, ini kan berarti kesejarahan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang disebut hijrah ke Hadramaut di tahun 113 Hijriah ini sejarah yang palsu. Saya lanjut. Ini teksnya panjang, tetapi saya baca. Falamma kanat hadhihi syakhsiyatu wahmiyatan la haqiqata laha fi waqi'i Hadramauta ukhtulifa fiha ikhtilafan kasiron faminhum man yaqulu innahu nasyarul ilma wa minhum man yaqulu innahu ja'a ila Hadramauta wa fiha nahdhatun ilmiyatun la syaman fi tarima falam yakun lahu daurun fil ilmi wa minhum man yaqulu bal huwa alal madhhabi syafi'i
wa minhum man yaqulu bal huwa alal madhhabi syi'i, wa minhum man yaqulu jahadal ibadiyata limuddatin minaz zamani, wal fariqul akharu yungkiru hadzal fi'la minhu, wa minhum man yaqulu huwalladziina syarat tasawufa wa akharuna yungkiruna dzalik, wa ikhtalafu aidan fi kutumihi ila hadramauta minhum man qala fi sanati 317 Hijriah, wakila sanata 345 Hijriah, wakila sanata 540 Hijriah. Undur ittihafar rotobi fi fihristi badoi itabut sohifah 58. Wa minhum man qala innahu lamaro adulma tafasya fil Iraqi nazala hadramauta, wa minhum man qala bal dhahaba fariqun min ahli hadramauta ilal Iraqi wa talabu minhu ayanzila ilaihim hatta yajtami'a alaihim fa innahum la ra'iya lahum. Artinya apa? Artinya karena tokoh ini dianggap fiktif dan tidak memiliki realitas dalam kenyataan sejarah Hadramaut, maka terjadi banyak perbedaan pendapat mengenainya. Sebagian mengatakan dia menyebarkan ilmu, sebagian lain mengatakan dia datang ke Hadramaut saat wilayah itu sudah mengalami kebangkitan ilmu, terutama di Tarim, sehingga dia tidak memiliki peran dalam keilmuan. Ada yang menyebutnya bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini bermadhab Syafi'i, sementara yang lain menyebutnya bermadhab Syiah. Sebagian mengklaim dia berjihad melawan kaum Ibadiyah dalam waktu yang lama, sedangkan kelompok lain mengingkari perbuatan tersebut darinya. Jadi sejarahnya itu kontroversial, tidak ada sejarah yang pasti. Sebagian mengatakan dialah yang menyebarkan tasawuf, namun yang lain membantahnya. Lah ini sejarahnya banyak perdebatan. Mereka juga berselisih tentang waktu kedatangannya ke Hadramaut. Ada yang menyebut bahwa kedatangan Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut ini di tahun 317 Hijriah. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ini di tahun 345 Hijriah. Bahkan ada yang menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ini di tahun 540 Hijriah. Nah ini dari kesejarahan yang simpang siur semacam ini, maka disimpulkan bahwa kesejarahan Ahmad bin Isa al-Muhajir ini adalah sejarah palsu dan sosoknya ini disebut sosok yang palsu. Sebagian mengatakan dia datang karena melihat kezaliman merajalela di Irak, sementara yang lain mengklaim sekelompok orang Hadramaut pergi ke Irak dan memintanya datang agar mereka bisa bersatu di bawah kepemimpinannya karena mereka tidak memiliki pemimpin. Jadi apa yang diulas dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah ini cukup detail bahwa kesimpang siuran kesejarahan Ahmad bin Isa al-Muhajir terkait banyak versi yang mengatakan, tetapi versi itu berbeda-beda. Bahkan banyak yang menolak tentang cerita-cerita terkait Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lah dari kesimpang siuran kesejarahan Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka disimpulkan setelah melalui penelitian yang panjang oleh penulis kitab Asy-Syakhsiyatul Al-Wahmiyah bahwa tokoh Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah tokoh yang fiktif. Saya lanjut. Wa talafu aidan fi qabrihi fadzakarul mu'arrihu ba mu'min lam yakun ma'rufan fil bad'i mawdhi'u qabrihi faminal qaili annahu dufina fi qaryati Jushair wa qala akharuna annahu dufina bi qaryatil Khasisah duna tahdidin limawdhi'il qabri wa qala Umaru Abdurrahman sahib Amro lam yukrofil ana mauqi'u qabril muhajir wakila awaluman adharahu Abdullahil Idarusu
Wakila aidon annal muhajiro nafsahu natoko min tahtil qabri al-muktasyafi bi anna hadzal qabra qabruhu. Undur al-fiqra wal mujtama Sohifah 280. Bahkan mengenai kuburannya pun mereka berselisih. Jadi tentang di mana Ahmad bin Isa al-Muhajir dimakamkan, ini pun sejarahnya simpang siur. Sejarah Mbak Mumin, ini sejarawan Mbak Mumin, ini pengarang kitab Al-Fiqru wal Mujtama yang kemarin sudah saya sedikit ulas, ini menyebutkan pada awalnya letak kuburannya tidak diketahui. Jadi pada awalnya ini di mana makam Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak diketahui. Ada yang mengatakan dia dimakamkan di desa Jusair, yang lain mengatakan di desa Al-Hasisah atau Husaisah, tanpa menentukan lokasi tepatnya. Kemudian Umar Abdurrahman Sohib Al-Hamra berkata, lokasi makam Al-Muhajir tidak diketahui saat ini. Lah ini kan, jadi para sejarawan pun ini bingung terkait di mana Ahmad bin Isa al-Muhajir ini dimakamkan. Ya kalau sosok yang benar-benar sosok besar, ini mestinya para sejarawan mencatat terkait sepak terjang kehidupannya, terkait jasa-jasa semasa hidupnya, bahkan terkait di mana pusaranya. Sementara sejarawan tidak menemukan data-datanya. Kemudian dikatakan bahwa orang pertama yang menampakkannya adalah Abdullah al-Idrus. Bahkan ada klaim bahwa Al-Muhajir sendiri berbicara dari bawah kuburan yang ditemukan itu, mengatakan bahwa itu adalah makamnya. Jadi berarti semacam metode ronsen. Tadinya makam Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak diketahui, kemudian dironsenlah. Ronsen kemudian katanya dari dalam kubur ngomong bahwa disinilah makam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah ini kan akal-akalan ini. Jadi makam Ahmad bin Isa al-Muhajir yang sekarang yang digembar-gemborkan sebagai makam Ahmad bin Isa al-Muhajir beneran, itu makam palsu. Karena ditemukannya makam tersebut itu hasil ronsen. Hasil ronsen. Nah ini kan membingungkan. Kemudian saya lanjut. Hadza huwa halun man bana tarifuhu ala tawahumati wa taharrusati yaqa'u fit tanaqudati. Wa dzakara Alexander Ginas yumkinu lil bahisi ayyatasyakkaka fi haqiqati tarihiyatin fi haqiqati tarihiyati Ahmad bin Isa Muhajir awali sadati fi Hadramauta alladhi yastashidu bihi mu'allifu sadati rutinian litaswi haqqihim al-wirasi undur dirosatan taktiyatan anitarihil hadromi. Nah inilah kondisi orang yang membangun sejarahnya di atas ilusi dan spekulasi. Ia akan terjatuh ke dalam kontradiksi. Karena sebenarnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini adalah sosok yang palsu, yang nyatanya tidak ada, kemudian diada-adakan sejarahnya, maka bisa dikatakan sama saja bunuh diri yang membuat sejarah itu. Nah, Alexander Ginas ini menyebutkan peneliti dapat meragukan kebenaran sejarah Ahmad bin Isa al-Muhajir, leluhur pertama para Sadah di Hadramaut, yang sering dikutip oleh penulis-penulis dari kalangan Sadah secara rutin untuk mempromosikan hak waris mereka. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Dirosah Taktiyah Anit Tarihil Hadromi. Nah ini sudah jelas kan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sejarahnya sejarah palsu. Itu satu ya. Perlu dicatat, Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sejarahnya palsu, bahkan para sejarawan manapun ini tidak menemukan kesejarahan yang pasti.
Nah, ketika para sejarawan saja tidak menemukan kesejarahan yang pasti terkait sosok Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka sosok Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah sosok fiktif dan sejarahnya adalah sejarah yang dibuat-buat. Itu satu. Kemudian yang kedua, sosok yang palsu dan sejarahnya diheboh-hebohkan oleh klan Ba'alawi, ini adalah sosok Ubaidullah yang anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini katanya awalnya namanya Abdullah, kemudian saking tawadhu'nya sehingga merubah namanya menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah. Nah, seperti apa pembahasan di kitab ini sehingga Ubaidillah atau Ubaidullah ini disebut sebagai sosok yang fiktif? Saya tampilkan teksnya, kemudian saya baca. Atasiyatu Ubaidullah ibnu Ahmad ibn Isa al-Muhajir hadhihi syakhsiyatu aidan la wujudalaha fi waqi'i hadramauta wala fi kharijiha wa qad dzakara ulama'un nasabi anna Ahmad ibn Isa al-Alawiyah alladzi lam yadkhul hadramauta auladuhu salasatun wa hu Muhammadun wa Aliyun wal Husainu walam yudkar lahu ibnu mu'akibun au khairu mu'akibin ismuhu Ubaidullah undur al-kadhib al-makid fitti'a'in nasabi ila alil bait fatakunu silsilatun nasabi min Ubaidillahi faman ba'dahu nasabun murakabun wa mustona'un laisa lahu fil haqiqati makanun. Fahadha Salim ibn Basri ibn Ubaidillah fasalimun tuwfiya sanata 604 Hijriah wa huwa hafidun mubashirun li Ubaidillahil mutawassanah 383 Hijriah fasara hunaka farikun zamaniyun kabirun falamma ra'au hadhil fadhihata qalu hunaka Salim ibn Basri akharu fi silsilati hadha nasabi wa huwa ibn Ubaidillah akhara aidan fin nasabi wa hadha kulluhu minat talbisi wa darromati fi uyunil ghafilin. Yang kesembilan, sosok fiktif menurut kitab Asy-Syakhsiyat al-Wahmiyah adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tokoh ini juga tidak memiliki keberadaan nyata baik di Hadramaut maupun di luarnya. Pakar silsilah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa al-Alawi yang sebenarnya tidak masuk ke Hadramaut hanya memiliki 3 orang putra. Yang pertama yaitu Muhammad, kemudian yang kedua Ali, dan yang ketiga Al-Husain, dan tidak ada anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Nah, tidak disebutkan dia memiliki putra bernama Ubaidillah, baik yang memiliki keturunan maupun tidak. Nah, ini sudah jelas bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini anaknya 3 yang bernama Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Dengan demikian, silsilah keturunan dari Ubaidillah dan seterusnya adalah silsilah yang disusun dan dibuat-buat, tidak memiliki tempat dalam kenyataan. Nah, berarti sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang dibuat-buat, dan sejarahnya pun sejarah yang dibuat-buat. Contohnya adalah Salim bin Basri bin Ubaidillah. Salim wafat pada tahun 604 Hijriah, sedangkan dia diklaim sebagai cucu langsung dari Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah. Hal ini menciptakan kesenjangan waktu yang sangat besar. Nah, ini jadi para sejarawan ini meneliti bahwa ada sosok yang bernama Salim bin Basri bin Ubaidillah. Ini disebut sebagai cucu dari Ubaidillah. Tetapi antara jarak waktu bahwa Salim bin Basri bin Ubaidillah ini wafat di tahun
604 Hijriah, sedangkan Ubaidillah ini wafat di tahun 383 Hijriah. Ini selisih waktunya 200-an tahun. Sedangkan kalau manusia pada umumnya usia 80 tahun ini sudah punya cucu. Nah, sementara di sini selisihnya 200 tahun. Nah, disinilah kejanggalannya bahwa sosok Ubaidillah adalah sosok yang palsu. Jika Salim bin Basri bin Ubaidillah dikatakan sebagai cucunya, sementara tahun wafatnya Salim bin Basri bin Ubaidillah dan wafatnya Ubaidillah ini selisihnya 200 tahun. Ini nggak logis. Nah, ketika mereka menyadari skandal kronologis ini, mereka berdalih ada Salim bin Basri yang lain dalam silsilah ini, dan dia adalah putra dari Ubaidillah yang lain pula. Nah, ini semua adalah bentuk pengelabuan dan upaya menutupi kebenaran dari orang-orang yang lalai. Jadi ngeles. Ketika diprotes itu ngeles. Ngomongnya itu Salim bin Basri yang lain. Kemudian dari Ubaidillah yang lain pula. Bukan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, bukan katanya. Kemudian, faidatun. Ismu Ubaidillahi maujudun kasiron fi ahfadhi Ali ibn Abi Thalib lidzalika ahtarohu qaumu Ba'alawi fi tarkibi nasabihim ungdur jamharota angsabil Arabi libni Hazm. Nah, catatan bahwa nama Ubaidillah ini banyak ditemukan di antara keturunan Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya kaum Ba'alawi memilih nama tersebut dalam menyusun silsilah mereka. Nah, bahwa memang nama Ubaidillah ini banyak kita jumpai sebagai keturunan-keturunan bin Ali bin Abi Thalib. Artinya keturunan-keturunan Ali bin Abi Thalib ini banyak yang bernama Ubaidillah. Sehingga Ba'alawi ini dalam membuat nasab palsunya, ini membuat tokoh palsu yang bernama Ubaidillah. Ini semata-mata untuk mengelabui, untuk mengecoh. Tetapi, lagi-lagi sebuah kebohongan, walaupun sudah bertahan ratusan tahun, pada akhirnya tetap kebongkar. Dan diketahui bahwa kesejarahan dan ketokohan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga putranya yang bernama Ubaidillah, ini dua-duanya sosok fiktif, tidak ada. Orangnya ini tidak ada dan sejarahnya sudah pasti palsu karena orangnya tidak ada. Nah, ini yang ngomong ini peneliti loh. Peneliti dan sejarawan pun mengatakan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga Ubaidillah moyang Ba'alawi ini sosoknya tidak ada. Ini fiktif. Nah, kalau sosoknya fiktif berarti sejarah-sejarah yang beredar yang banyak kita jumpai di kitab-kitab Ba'alawi itu adalah sejarah palsu semua. Kenapa? Ya untuk menyakokkan nasabnya biar seakan-akan bahwa Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah, sehingga dibuat sosok fiktif yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah. Padahal Ahmad bin Isa al-Muhajir ini anaknya 3, ya kan? Jadi kesimpulannya bahwa kesejarahan hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu palsu, dan Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir itu sosoknya fiktif dan sejarahnya sudah pasti fiktif. Semoga penonton paham dari apa yang saya sampaikan dengan menerjemahkan dari isi kitab As-Syakhsiyat Al-Wahmiyah dari halaman 5 hingga halaman 7, sehingga penonton makin tercerahkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.